Di manakah Yesus berkata, "Akulah Tuhan"? Dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, "Kamu berkata, akulah guru dan Tuhan." Katamu itu tepat karena memang akulah guru dan Tuhan. Mengenai yang menyembah Dia, Yesus adalah orang benar. Kalau Dia tidak patut disembah, Dia tidak mungkin menerima penyembahan. Tapi buktinya, Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia. Tapi apakah yang sakit kusta itu dimarahi Yesus? "Kamu jangan sembah aku." Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia. Kepala rumah ibadat menyembah Dia. Tapi apakah Yesus menolak penyembahan kepala rumah ibadat itu? Tidak. Yohanes 9 ayat 38 katanya, "Aku percaya Tuhan," lalu sujud menyembahnya. Di sini Yesus disebut sebagai Tuhan dan Dia disembah. Kalau Yesus memang bukan Tuhan dan Dia tidak mau disembah, Dia akan mengatakan orang itu, "Jangan sembah aku dan aku bukan Tuhan." Tapi Yesus tidak menyangkal itu, malah diperhitungkan sebagai iman. Lalu Matius 15:25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia. Apakah Yesus menolak penyembahan itu? Tidak. Matius 28 ayat 9. Ini Maria Magdalena. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Yesus itu disebut Tuhan dan disembah, tapi Dia tak menolak penyembahan. Dan Dia tak menolak disebut Tuhan, malah diperhitungkan sebagai iman. Artinya Yesus memang demikian. Masalah kapan Yesus disebut Tuhan? Lukas 2 ayat 11. "Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud." Malaikat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi malaikat sendiri yang bersaksi mengenai Yesus adalah Tuhan. Kemudian ucapan Yesus sendiri. Coba kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia." Dan ini perkataan Yesus yang paling mencekam. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada." Siapakah yang ada sebelum dunia ini ada? Kalau Yesus bukan Tuhan, mungkinkah Dia ada sebelum dunia ada? Kalau Yesus ciptaan, mungkinkah Dia ada sebelum dunia ada? Di hadirat Allah. Wahyu 22 ayat 16, Yesus berkata, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku." Siapa yang berkuasa mengutus malaikat? Adakah nabi yang utus malaikat? Malah di perjanjian lama nabi-nabi itu yang didatangi malaikat. Tapi Yesus berkata, "Aku mengutus malaikatku." Yohanes 8 ayat 22, Yesus berkata, "Aku dari atas," seperti kata Pastor tadi. "Kamu dari bawah." Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Para nabi selalu berkata, "Demikianlah firman Allah." Beginilah firman Allah. Yesus gak pernah ngomong begitu. Yesus selalu berkata, "Aku berkata kepadamu." Yesus gak pernah bilang, "Demikianlah firman Allah." Tidak. Kalau Musa berkata, "Beginilah firman Tuhan." Yeremia berkata, "Tuhan telah berkata." Elia menyampaikan, "Beginilah firman Allah." Nabi-nabi besar
berkata, beginilah firman Tuhan. Tapi Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Dia nggak pernah bilang, beginilah firman Tuhan. Enggak. Aku berkata kepadamu. Karena dialah firman itu. Ada nggak nabi yang bisa ngomong begitu? Tidak ada. Ya. Masalah Yesus, apakah dia menyusui juga? Di dalam Ibrani dikatakan, imam besar kita adalah imam besar seperti kita yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Pastilah dia menyusui, makan, minum, buang air. Ya karena dia manusia seperti kita. Kalau dia nggak begitu, ya dia berarti manusia jadi-jadian. Jadi dia manusia seperti kita biasa. Gitu ya. Ketuhanan Yesus itu kan merujuk kepada kepenguasaannya. Yesus mengungkapkan kepenguasaannya itu ketika dia mau naik ke sorga. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dia membuktikan ketuhanannya itu melalui kebangkitannya. Dia mau mengatakan, maut telah kukalahkan, akulah kebangkitan dan hidup itu. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia membuktikan ucapannya itu dengan bangkit dan hidup kembali. Nggak omong kosong dia. Dibuktikan. Disitulah puncaknya dia akan dimuliakan. Gitu. Ya. Kok mau-maunya Tuhan menebus dosa manusia gitu? Ya, kasihnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan. Siapa yang dikaruniakan? Anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Kasihnya membuat dia bermurah hati memberikan karunia. Karunianya memberikan putranya. Di dalam putranya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kasih, karena Allah adalah kasih. Kasihnya Allah itu kasih agape. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Itu agape. Kasihnya Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan kasih itu. Kasih itu bukan sesuatu yang substansial, yang bisa diraba, dipegang, dilihat bentuknya. Tidak. Tapi kasih itu sesuatu yang relasional. Karena dikatakan kasih kalau dia mengasihi. Jadi Allah itu adalah kasih. Ketika ada mengasihi, activity relasi. Makanya kekristenan itu tidak berbicara tentang aturan-aturan. Kekristenan itu berbicara tentang relasi di dalam kasih anak dengan Bapa. Kita anak-anak Allah di dalam Kristus anak tunggalnya dengan Bapa kita itu. Kita punya relasi. Kasih yang menghubungkan kita dengan Bapa adalah kasihnya sendiri, sehingga kita bisa terhubung di dalam jembatan itu yang adalah imam besar kita, yaitu Kristus. Tuhan itu nggak mau kita terhilang. Tuhan itu nggak mau relasi kita hilang, di mana Dia di dalam kerajaannya dan kita di neraka. Makanya kasihnya itu dipelihara, relasinya itu dipelihara melalui kasih. Karena sejak semula kita dimulai dengan kasih. Kejadian 1 ayat 26. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Kalau kita tidak setia,
dia tetap setia. Karena apa? Dia tidak mungkin menyangkal dirinya. Jadi kasih itu ya Allah sendiri. Relasi, ingat, itu tentang relasi. Makanya kekristenan itu, hal terdalam dari seorang Kristen itu relasinya dengan Allah. Kontemplasinya dengan Allah. Tapi harus di dalam Kristus. Karena kasih Allah itu hanya tercurah melalui Kristus. Jadi kalau ada orang tok bilang, oh Yesus itu sok-sok eksklusif. Oh enggak, kasih Allah justru hanya ada di dalam kasih, di dalam Kristus. Kan, oh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya Gantian loh Kak. gitu ya.